Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang teknik randomisasi. Apa itu teknik randomisasi? Teknik ini adalah proses membuat sesuatu menjadi acak. Jadi misalnya kalau kita punya kartu remi gitu kan, kalau kita kocok-kocok secara terus-menerus nanti akan menghasilkan permutasi secara acak dari suatu urutan kartunya. Kemudian misalnya kita akan memilih sampel acak dari sebuah populasi dan nantinya kita pasti akan belajar lagi pengacakan lainnya yang pastinya tidak akan sembarang. Pada teknik ini nantinya kita akan mengenal dua teknik randomisasi yang paling terkenal. Yang pertama yaitu adalah Las Vegas dan juga yang kedua adalah Monte Carlo. Oke, kalau teman-teman lihat dua teknik ini pasti dua-duanya kita tahu adalah kota yang nauzubillah ya, adalah merupakan kota judi. Yang karena pada dasarnya nantinya ketika randomisasi digunakan itu kita akan fokus kepada statistik dan juga perjudian ini gitu ya. Tapi kita bukan belajar untuk judi beneran ya, maksudnya kita akan belajar bagaimana caranya di dalam statistik itu dengan menggunakan perjudian. Oke, dalam kedua paradigma ini kita akan mengetahui bedanya gitu kan. Perbedanya dapat kita lihat dalam tingkat kebenarannya dan juga tingkat running time-nya. Misalnya, kalau Las Vegas ini kalau kita lihat yang pertama, tingkat kebenarannya kalau di Las Vegas ini tingkat kebenaran, kalau Las Vegas ini pasti tingkat kebenaran adalah pasti benar. Pasti benar. Kemudian kalau Monte Carlo itu dia walau alam ya, dia kebenarannya itu bisa mendekati benar atau bisa kita juga tidak diketahui pasti deh. Jadi tidak diketahui pasti kebenarannya. Jadi walau alam. Jadi kalau Las Vegas dia pasti benar dan kalau Monte Carlo dia tidak diketahui pasti tapi bisa juga mendekati benar. Jadi walau alam. Sementara kalau kita tahu dari kedua ini, kita akan tadi tahu satunya lagi adalah running time-nya. Jadi kalau running time-nya di sini, running time-nya tadi udah tingkat kebenaran, kemudian kita akan tahu running time-nya. Nah, kalau running time-nya, kalau Las Vegas ini, dia mempunyai running time-nya itu walau alam. Jadi kebalikannya, dia walau alam dia tidak diketahui running time-nya. Sementara kalau Monte Carlo ini, dia akan pasti sudah diketahui. Running time-nya itu sudah pasti. Jadi nanti sudah diketahui dan sudah pasti tahu kapan berhentinya kapan. Nah, ini adalah perbedaan dari kedua paradigma Las Vegas dan juga Monte Carlo. Oke, contohnya nih, misalnya saya ingin mengetahui ada yang golput gitu kan. Ada yang golput, entah double coblos atau memang tidak memilih sama sekali gitu ya. Waktu proses pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu. Jadi ada yang golput atau tidak. Jadi saat pemilihan presiden itu. Nah, misalnya saya mempunyai di sini adalah data populasi warga negara Indonesia. Di sini data populasinya kita tahu kalau warga Indonesia itu kan banyak sekali gitu kan. Mungkin ada 200 juta orang warga Indonesia gitu kan. 200 juta orang lebih bahkan. Nah, kemudian kita akan melakukan yang namanya quick count. Kita tahu ya kalau quick count kan perhitungan cepat gitu kan. Nah, quick count ini biasanya dia hanya akan mengambil sampel pada populasi gitu kan. Jadi nanti sampel populasinya kan tidak akan semua digunakan. Jadi karena tidak semua digunakan berarti dia akan mengambil n sampel aja. Jadi nanti akan mengambil n sampel. Dia akan mengambil n sampel dari jumlah populasi seluruhnya. Dia akan mengambil n sampel. N sampel di sini. Jumlahnya berapa di sini? Jumlahnya tadi misalnya 200 juta orang gitu kan, warga Indonesia. Dia hanya mengambil n sampelnya saja. Nah, ciri khas pada Monte Carlo ya tadi, kalau kita kan tadi udah ada Las Vegas juga Monte Carlo. Kalau Monte Carlo itu hanya mengambil sampelnya saja. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang Monte Carlo, dia akan mengambil sampelnya saja.
Misalnya tadi ada yang golput atau tidak kan, kita menggunakan Monte Carlo. Oke, di dalam Monte Carlo ini, misalnya saya akan sengaja menuliskan, tadi kita tahu N-nya, kita sengaja misalnya N-nya adalah 365 gitu kan. 305 ini adalah sampel yang kita dapat dari 200 juta populasi tadi. Di populasi di sini, kita tuliskan misalnya populasinya di sini adalah P gitu kan. Populasinya di sini adalah kita ambil sampelnya hanya 365 saja. Kemudian anggap saja juga saya mempunyai sebuah array-nya namanya voting gitu kan. Dia memiliki indeks array-nya ini adalah jumlah dari seluruh populasi warga Indonesia gitu kan. Panjangnya, jadi nanti array-nya ini panjangnya adalah jumlah populasi warga Indonesia. Jadi kalau misalnya kita pakai Monte Carlo ini, kalau misalnya kita menuliskan gitu kan, nuliskan dalam bentuk programnya, dalam bentuk programnya kita bisa tuliskan seperti ini. Misalnya saya akan membuat sebuah looping yang pertama. Yang pertama adalah for i-nya itu ada mulai dari 1 to n do. N-nya berapa? Ingat ya, N-nya ini itu adalah jumlah sampelnya. Oke, jadi N-nya ini adalah jumlah sampelnya, berarti N-nya ini adalah 365. Kemudian saya akan mengambil indeks randomnya. Jadi di sini saya akan tuliskan indeksnya. Indeks randomnya. Indeks randomnya ini saya dapatkan dari random, fungsi random dikalikan dengan jumlah populasi seluruh warga Indonesia. Jadi akan di random jumlah seluruh populasinya. Dia akan ngerandom. Jadi di dalam indeksnya nanti adalah hasil randoman dari jumlah seluruh populasi warga Indonesianya. Oke, sampai sini. Kemudian nantinya kita akan mulai menghitung. Hitungan yang pertama itu kita akan menggunakan if voting indeksnya, voting indeks ini ya, indeks randomnya tadi itu sama dengan golput. Jadi golput tadi ya, entah dia coblos atau memang nggak nyoblos gitu kan. Jadi di sini golput, maka returnnya adalah ada. Sementara else-nya returnnya tidak ada. Oke, jadi ingat ya, kalau kita menggunakan Monte Carlo, dia hanya sampling saja. Jadi cuman diambil sampelnya saja. Jadi ada kemungkinan nantinya walaupun ada kemungkinan misalnya ada yang golput nih, tapi karena cuman sampling, ada kemungkinan itu nggak kena di dalam indeksnya yang dicek gitu ya. Yang dicek ini dia nggak ada. Jadi karena dia akan ada populasinya, karena dia akan terbatas dari jumlah sampelnya tadi. Karena sampelnya cuma 365 dibanding dengan 200 juta orang. Jadi dia akan terbatas karena dia akan hanya mengambil sampelnya saja. Jadi ada kemungkinan kalau dia tidak kena dalam samplingnya seperti itu. Tapi kelebihannya adalah ketika kita menggunakan Monte Carlo ini, setidaknya hampir mendekati gitu kan, mendekati kebenarannya. Ingat ya tadi ya, kalau Monte Carlo memang dia bisa jadi mendekati kebenarannya. Tapi dan kita juga lihat bahwa running time-nya itu pasti kenapa? Karena dia sudah kita ketahui sampelnya, kita tahu running time-nya, dia akan berhenti di 365 sampelnya. Inilah yang disebut dengan algoritma Monte Carlo. Sebaliknya, jika Las Vegas gitu kan, algoritma seperti apa? Las Vegas adalah kebalikan dari Monte Carlo. Oke, jadi kalau menggunakan Las Vegas ini untuk yang sama seperti tadi gitu kan, kalau kita sama-sama mau ngecek ada yang golput atau ada yang enggak gitu kan, di dalam suatu sampel populasi warga negara Indonesia sebanyak 200 juta orang tuh. Di sini kalau misalnya menggunakan Las Vegas, yang pertama itu kita akan menggunakan while true. Kenapa true gitu kan? Karena dia akan selalu benar.
Karena true-nya itu di sini langsung membuat indeks, kemudian nanti jadi true-nya nanti ketika sudah kita tahu true-nya nanti dia akan langsung membuat suatu indeks. Jadi di sini langsung gitu ya, dia akan membuat suatu indeks tadi. Hampir mirip sebenarnya sama, dia menggunakan indeks randomnya menggunakan fungsi random, kemudian dikalikan dengan jumlah populasi gitu kan, akan dikalikan dengan jumlah populasi warga Indonesia. Ini masih sama seperti tadi, karena pasti ada selalu randomnya, itu pasti ada. Kemudian nanti dari sini terus kita akan langsung menggunakan voting indeksnya. Jadi sama, tadi kita harus menghitung gitu kan, menghitung dengan menggunakan voting indeksnya, indeks dari angka randomnya ya. Kemudian jika dia golput, dan returnnya akan selalu ada. Nah, kalau kita lihat nih, kalau kita bedakan yang tadi gitu kan, jadi ada kemungkinan itu nggak ada, maka akan runningnya kan akan terus menerus gitu kan, karena terus menerus sampai waktu yang tidak dapat diketahui nanti berhentinya kapan gitu kan. Tapi kalau kita lihat di sini akan menjamin hasil yang pasti dan benar, pasti akurat gitu, karena dia akan mengecek semuanya. Karena kalau kita lihat di sini indeks randomnya adalah populasi, jadi semuanya dia akan cek satu persatu. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, gitu kan, kalau kita menggunakan Monte Carlo, dia hanya mengecek sampelnya saja. Kalau kita bandingkan, dia akan mengecek sampelnya saja, seperti itu. Oke ya, sampai sini mungkin bisa dibedakan dengan menggunakan Monte Carlo dan juga Las Vegas. Jadi, kalau misalnya kita akan analogikan gitu kan, misalnya saya memiliki kantong ini, kantong warna hitam itu yang berisikan kelereng gitu kan. Kelereng di sini akan berisikan kelereng berwarna merah dan juga kelereng berwarna biru. Nah, di sini nanti saya akan menghitung jumlah rasio warna merah dan birunya, gitu kan. Nah, jadi akan menghitung rasio atau mungkin jumlah dari rasio kelerengnya warna merah, kelereng warna merah atau warna birunya. Nah, untuk yang pertama, misalnya kalau kita menggunakan Monte Carlo gitu kan, kalau kita menggunakan Monte Carlo di sini, untuk yang pertama Monte Carlo ya, kalau Monte Carlo, berarti nantinya ketika Monte Carlo ini, misalnya saya akan mengambil kelereng dalam plastik ini, saya ambil nanti secara acak gitu kan, itu sebanyak, jadi saya ambil gitu kan, itu sebanyak 10 kali. Saya ambil sebanyak 10 kali. Jadi saya ambil sebanyak 10, jadi sekali ambil, terus habis itu kita ambil, terus dibalikin lagi, kita ambil, terus balikin lagi secara terus menerus, itu selama 10 kali. Nah, kalau kita menggunakan Monte Carlo gitu kan, dia akan ada batasannya hanya 10 kali. Sementara kalau kita menggunakan Las Vegas itu, jadi nantinya ketika kita mengambil gitu kan, terus kemudian dihitung, itu akan dikembalikan lagi. Jadi diambil, kembalikan lagi secara terus menerus sampai pokoknya nggak tahu kita mau berhentinya kapan. Pokoknya terus, jadi diambil dibalikin terus, pokoknya sampai dihitung bener-bener rasio warna merah birunya itu sama. Entah mungkin diambilnya itu mungkin bisa semuanya terus dihitung satu-satu gitu kan, seperti itu. Ini untuk yang kalau kita analikan perbedaan untuk Monte Carlo dan juga Las Vegas, jadi akan terus menerus. Beda ya, kalau di sini nanti dia akan ada batasan running time-nya, sementara kalau di Las Vegas ini dia tidak ada batasannya. Jadi walau-walau nanti batasannya seperti apa. Tapi kalau kebenarannya Las Vegas ini pasti benar, kebenarannya itu pasti benar. Sementara kalau Monte Carlo kebenarannya itu masih walau-walau masih belum diketahui pasti, tapi bisa jadi mendekati benar, seperti itu.
Oke, sebetulnya selain berbicara dua teknik yang sebelumnya ya, Las Vegas dan juga Monte Carlo gitu kan, sebenarnya kita akan mengenal juga yang namanya random walk. Jadi kita juga akan mengenal yang namanya random walk. Random walk ini gitu kan, sebenarnya kalau contoh random walk ini kita bisa lihat di dalam pergerakan saham gitu ya. Kalau kita bisa melihat pergerakan saham itu kan, kalau di saham itu kan geraknya seperti ini. Kalau pergerakan di saham. Nah, prinsipnya, jadi kita bisa tahu bahwa jika kita memiliki langkah seperti ini, jadi kalau misalnya di dalam random walk ini, misalnya kita memiliki langkah, nih ya, dari sini ke sini, gitu kan, langkah seperti ini, selanjutnya, dari starting point ini, dia akan bergerak gitu kan, bergerak ke langkah selanjutnya, itu dimulai dari titik akhirnya ini. Jadi startingnya adalah titik akhir dari pergerakan suatu garis ini. Gitu kan. Jadi langkah ini misalnya dari sini ke sini ini adalah satu langkah, kemudian dia akan bergerak misalnya mau ke atas, mau ke samping gitu kan, atau mau ke bawah. Tapi di sini kalau kita lihat bahwa dia selalu dari starting pointnya yang terakhir tadi, yang starting akhir poinnya dari sebuah pergerakan. Jadi dia akan selalu istilahnya akan selalu berkesinambungan gitu. Nah, tapi arahnya bisa terserah kita mau arah kemana saja, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya adalah random walk. Ini adalah random walk. Selain itu, kalau misalnya kalau bukan random walk itu seperti apa gitu kan? Kalau bukan random walk, ini seperti ini. Misalnya kalau ini ada satu langkah, saya langkah dari sini ke sini gitu kan. Ini langkah yang pertama. Nanti ada langkah berikutnya dari atas ke bawah. Tiba-tiba ada juga langkah lagi dari bawah ke atas gitu kan. Nah, ini adalah bukan random walk. Ini bukan ya. Jadi ini random walk itu dia akan selalu dari starting point-nya, sementara ini juga bukan. Atau misalnya ada titik-titik banyak. Nah, ini juga bukan random walk. Ini juga bukan random walk ya. Bukan juga. Oke, jadi random walk itu contohnya akan seperti saham seperti ini. Jadi dia akan selalu menyisakan kerandoman untuk dilanjutkan. Makanya akan berbentuk seperti saham tadi ya, seperti itu. Oke, misalnya saya mempunyai contoh nih, misalnya saya mau jogging. Saya mau jogging di sini. Saya ingin jogging. Nah, setiap saya ingin jogging gitu kan, saya akan berjalan satu langkah gitu kan. Jadi saya akan jogging, jalan-jalan pagi gitu. Setiap saya akan berjalan satu langkah, saya akan melempar koin. Jadi katakan ini ada koin. Ketika berjalan satu langkah, saya akan melempar koin. Dan koin tersebut tulisannya, koin ini nanti tulisannya adalah maju atau mundur. Gitu ya. Jadi maju atau mundur. Jadi pertama misalnya di sini nanti ketika bergerak maju, saya di sini ketika saya akan bergerak maju, kemudian satu langkah saya akan terus melempar koin maju atau mundur. Kalau misalnya saya melempar, jadi nanti saya akan melempar misalnya saya akan melempar sebanyak 100 kali gitu kan. 100 kali lemparan. Nanti akan melempar, lemparan pertama maju, kemudian lemparan kedua saya akan mundur, kemudian maju lagi, kemudian mundur lagi, kemudian mundur lagi dan begitu seterusnya sampai 100 langkah. Kalau kita lihat nih sekarang pertanyaannya, kalau misalnya saya boleh bertanya gitu kan, pertanyaannya adalah berapakah probabilitas ketika 100 kali lemparan ini dengan jaraknya adalah dari saya melangkah ini pertama sampai melangkah sebanyak 50 langkah. Probabilitasnya. Jadi probabilitasnya ketika 100 kali lemparan, saya akan melangkah sebanyak 50 langkah. Sama dengan atau kurang dari 50 langkah. Nah, bagaimana gitu kan? Bagaimana jika kita mengerjakannya dengan pemrograman? Jadi cara pemrograman. Cara pemrogramannya bagaimana? Silahkan nanti kita bahas di
kelas. Jadi sekian untuk pembahasan dari teknik randomisasi dari mata kuliah desain dan analisis algoritma. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.